Ar-raja, raja itu bahasa Arab artinya harapan. Apa arti ar-raja? Lawannya khauf. Khauf itu cemas. Harapan itu berarti ada harapan jalan keluar. Kalau cemas tidak ada harapan untuk jalan keluar. Itu bedanya. Jadi ada khauf, ada raja. Khauf dan raja itu ada yang negatif, ada yang positif. Dalam negatifnya, jadi khauf raja jika dia pada jiwa, maka dia negatif. Ini yang dikatakan ala inna awliya Allah, surat Yunus ya. Ketahuilah bahwasannya para kekasih Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khauf dan hazannya ya, dan sedihnya. Itu khauf yang negatif. Tapi ada khauf yang dia kembar dengan raja, itu pada tataran kolbu fuad, sehingga dia menghantarkan kepada sir ya. Nah, itulah yang kemudian dipuji dalam Al-Quran, bahwa raja ini ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu yarjuna, raja, berharap terhadap rahmat Allah. Jadi ciri-ciri hamba Allah yang Allah ridhoi itu, dia selalu berharap ridho dan kasih sayang Allah. Jadi jangan pernah putus asa. Jadi capek dikit, badan capek dikit, jangan bilang mati aja lah aku gitu. Ada yang ngomong gitu nggak? Ya, ada yang ngomong gitu. Kalau lagi kambuh sakitnya, mati aja lah aku ya, atau matilah kau. Nggak, itu nggak boleh. Itu namanya putus asa. Mestinya orang selalu ada positif thinking ya. Jadi ada hal-hal positif yang dia kalamkan. Jadi ar-raja itu yang kita maksud itu makom qalbiyah, makom kolbu yang sangat tinggi. Jadi dia bukan makom sembarangan. Dia makom yang sudah diambang sir, diambang kesejatian kita. Ya. Apa basic dari raja itu? Basicnya adalah husnuzon kepada Allah. Selama ini dengar husnuzon hanya ke makhluk, benar nggak? Saya husnuzon kepada dia, ke orang. Tapi husnuzon yang sebenarnya adalah kepada Allah. Orang kalau husnuzon kepada Allah, dia ridho kepada takdir. Orang kalau sudah ridho kepada takdir, imannya sempurna. Karena iman terakhir apa? Percaya kepada takdir. Mungkinkah Allah menginginkan keburukan, siksaan untuk hambanya? Mungkin nggak? Ya. Kalau pakai rahmat ya. Kalau pakai adil, mungkin. Nah, kalau kita mengatakan kalau Allah memang kasih sayangnya luas, maka rahmatnya akan menutup jalan untuk disiksa. Kita sama anak kita, lebih sayang Allah ke anak kita atau kita yang lebih sayang ke anak kita? Adakah seorang ibu, ayah ingin anaknya tersiksa? Tak ada. Nabi, orang tua atau guru, karena sayang kepada anak, anaknya dilatih. Dilatih sekolah, capek-capek. Sekolah itu capek nggak? Tapi setelah sekarang yang udah kerja, terasa nggak manfaat sekolah? Walaupun sekolahnya tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Betul? Ada manfaatnya semua. Maka, orang yang ada harapan dalam setiap dia diuji, dia diterpa, ditempa, orang-orang itu hatinya sudah bekerja. Nah, maka kerja itu ada dua, ada kerja zahir, ada kerja batin. Apa kata Ibnu Thailah? Yang disebut orang punya harapan, orang yang mengiringi harapannya dengan amal, ya, amalun. Dimulai dari amal hati. Amal hati adalah niat. Kalau niat sudah bagus, muncullah zon, namanya husnuzon, berbaik sangka. Coba dimulai. Pertama apa? Amal hati. Ya, jadi afdal amal kulub itu an-niyah. Niat itu afdal amalnya hati. Kenapa? Niat itu hanya untuk Allah. Niat itu hanya untuk Allah. Oleh karenanya niat itu lebih afdal dari 70 amal zahir.
Bedakan niat dengan angan-angan. Niat itu gini, saya pengen tahajud, maka malam ini, siang ini sudah mulai ngurangin maksiatnya, ngurangin makan-makannya, ngurangin yang capek-capek, supaya malam bisa tahajud. Ini saya berharap ya, salah satu kita ada yang ngamalin khataman selama di Madinah, sholawat 1000 sekali duduk. Siap? Siap. Sekali duduk berapa? Siap. Itu level 1. Nanti kalau sanggup, beberapa jam setelahnya ulang lagi, balik, naikin 2000. Terus 3000. Kalau langsung bisa 7000 cukup. Ini latihan mencintai Rasulullah. Sanggup? Mulai dari berapa dulu? 1000 ya. Nanti jam sholat berikut naikin. Boleh nggak dari kamar? Emang nyaman di kamar? Emang kamarnya diciptakan untuk itu. Tapi insya Allah nanti ada masanya kita bikin suluk di Madinah. Kita nanti sewa apartemen apa gitu, atau di Mekah ya. Kita sewa satu apartemen, kita sholat di situ segala macam. Nanti di jam-jam tertentu sekali 2 hari kita baru ke haram gitu ya, ke masjid. Insya Allah nanti kita buatlah sekitar 10 hari lah Bu ya. Insya Allah. Insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan. Ya. Kita nggak usah pakai hotel-hotel yang dekat-dekat masjid. Kita cari yang agak jauh dikit, lebih murah, tapi dia bersih. Kita bisa atur sendiri. Saya kalau ke Madinah nggak nginep dekat situ. Saya nginepnya dekat Syuhada Uhud. Di situ hotelnya lebih murah, tempatnya bersih, nggak bekas-bekas orang, nggak ada tuh apa, aduh kacau lah itu. Ya, tapi kan kita punya tren yang tidak Nabi sunnahkan. Kalau di Madinah harus hotelnya dekat, itu nggak ada sunnahnya begitu. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar kalau masuk kota haram, dia nggak berani tinggal di wilayah haram. Dia cari tempat nginapnya di luar haram. Kenapa? Karena Allah memandang maksiat di situ lebih besar, lebih gede aja, ya. Makanya orang-orang yang khidmat di sini hati-hati, jangan marah-marah. Maka kemarin ketika sopirnya marah-marah, saya tegur dia, ya la taqdab. Nahna duyufur Rahman. Kita ini tamu-tamu Allah, tamu Ar-Rahman. Ya hadapilah dengan Rahman. Dia ngangguk aja. Ya, kalau dia begitu lagi, alhamdulillah diganti kan tadi ya, ganti sopir tadi. Alhamdulillah. Jadi ar-raja, jika ar-raja itu dapat masuknya ke sini, namanya angan-angan. Dia cuma ya pengen umroh tapi nggak ada menabung, pengen ziarah tapi nggak menabung, pengen ngaji di Ribat tapi cuma online aja, itu namanya. Ya datanglah. Kita kan juga ada safar. Kalau nggak bisa datang ke Jakarta pas kita safar, sambangin lah. Ya. Waktu saya ke kota mana, sambangin aja. Sekali jumpa sah jadi murid. Ya. Kalau nggak murid statusnya online aja. Ditanya nanti sanadnya ke Rasulullah online. Ya. Sanad online gimana, Lora? Sahih atau tidak? Ya, kalau Syekh Al-Jum'ah mengatakan kalau channelnya terpercaya, maka dia sah. Tapi beda, ya. Coba aja talqin online dengan talqin langsung, beda nggak? Beda. Walaupun di dalam kajian online itu terekam energi rohaninya masih terekam. Tapi itu beda. Ziarah langsung dengan ngelihat makbarah Syekh Abdul Qadir Jilani, beda nggak? Dilihat di YouTube kan beda. Beda sekali. Kita zikirnya pendek kemarin, tapi rasanya panjang sekali. Efeknya sampai hari ini tidak hilang-hilang. Alhamdulillah Rabbil. Ini insya Allah bukti bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mencintai orang solehnya tidak hanya angan-angan, tapi juga ada amalnya. Jadi insya Allah ini kabar gembiranya, ini jangan senang dulu, tapi insya Allah bahwa kita cinta betul dengan mereka, bahwa ketika diajak, ayo ziarah, kita mau ziarah. Yang sanggup, kalau nggak sanggup ya hatinya bersamai. Kirim Fatihah terus, karena ruh itu tidak dikubur itu. Ya, kita datang ke kuburan, belum tentu juga dia di situ. Ya, kalau nggak tahu cara manggilnya, nggak datang deh. Ya, raja itu harapan yang positif
yang disertai dengan amal. Amal pertama niat, baru kemudian amal zahir, ya. Sekarang, apa ciri-ciri orang yang niatnya benar? Kalau niatnya benar disebut sidik. Apa sebutannya? Sidik. Sidik itu jujur, zahir batinnya sama, sesuai antara zahirnya dan batinnya, disebut sidik. Nah, maka ada indikatornya. Berdasarkan ketulusan niat, maka hamba-hamba Allah itu terbagi 3 golongan, 3 tingkat. Yang paling rendah namanya abidin, ahli ibadah, atau zahidin, orang zuhud. Ahli ibadah, orang zuhud. Orang ahli ibadah ini, kalau ibadah ya karena berharap apa? Nah, terbagi 2 lagi. Ada yang ingin dapat cash di dunia. Ini disebut, dia menyebut dirinya belajar hikmah. Makanya zikir A untuk dapat B, zikir C untuk dapat apa. Banyak yang begitu. Itu bukan tasawuf. Itu bukan tasawuf. Yang mengatakan itu tasawuf, Anda keliru. Ya. Ada hikmah yang agak tinggian, mencari ketenangan. Nah, itu levelnya level 2. Itu versi hikmah, ya. Nah, kalau yang abidin tadi, ini yang level paling 1 itu. Dia ibadah karena ingin dapat sesuatu, ya. Paling tinggi abidin itu berharap dapat surga. Dapat tenang jiwa, dapat surga. Maka cobalah lihat kenapa ada orang keluar masuk agama. Karena dia menuhankan ketenangan. Oh, saya nggak tenang agama ini, saya pengen agama yang tenang. Padahal ketenangan itu pada jiwa dan kolbu. Tujuan kita bukan memuaskan kolbu dan jiwa. Ini perhatikan. Tujuan beragama bukan menenangkan jiwa dan kolbu. Tujuan beragama itu kembali kepada yang punya kolbu. Siapa yang punya kolbu? Beda nggak? Coba ulangi. Tujuan kita beragama bukan untuk menenangkan jiwa dan kolbu. Ketenangan itu bonus, benefit. Tujuan sebenarnya kembalinya kolbu kepada kesadaran yang punya kolbu. Gimana caranya? Ya karena kolbu itu nggak sadar-sadar dibikin dia goncang. Jadi kata orang Arab, idza aradta an ta'rif rajulan fasafir ma'ahu. Kalau kamu ingin kenal seseorang, safar sama dia, rihlah sama dia. Nanti semua sifatnya keluar. Betul nggak? Buya-buya ini sifatnya keluar semua. Buya Yunal yang senyum terus, ya. Buya Aldo yang masya Allah lucu. Kita sampai makom dari hilang duluan. Ahwalnya kuat. Ya, ada yang santai, Laura Ali, tapi pas zikir langsung nunjak-nunjak, ya. Itu. Ada yang foto duluan, ya kan. Semuanya ingin mengabadikan kisah, tapi caranya beda-beda. Ada yang ngerekamnya melewat pengalaman, ada yang ngerekamnya lewat foto. Nah, kalau sudah paham cara berzikir, mengenal Allah, ini saya kasih tahu. Handphone itu umurnya paling berapa tahun? Berapa tahun handphone umurnya? 3 tahun. Memori handphone nggak lama. Tapi memori kolbu, memori sir rahasia di dalam kolbu, dia bertahan walaupun dunia sudah hancur. Nah, itu yang kemudian Bu Yaldo nggak tahan tuh. Nyampe mana udah hilang. Nyampe mana langsung ambruk duduk gitu. Karena ingin ngerekam pengalaman itu dan ingin menyimpannya sendiri dalam sirnya. Nah, kalau beberapa, saya tidak menyalahkan orang yang pakai handphone. Nggak apa-apa, itu emang kondisinya begitu. Apalagi Dato Dodol ini, ya. Semuanya opo. Kita senyumin aja, karena itu kondisinya. Nggak ada masalah. Bagi saya itu kondisi rohani masing-masing orang, ya. Sebenarnya kalau kita berpikir sesuai dengan kondisi orang, nggak ada yang salah. Yang ada kurang tepat aja. Itu aja beda aja. Salah tidak, kurang tepat ya. Karena kita berpikir kurang tepat, disinilah jadi ada muncul masalah.
Nah, sidiknya orang awam, dia ingin reward, pahala, balasan. Orang awam jadinya dia ahli ibadah. Terus untuk dunia, dia mengira kenapa orang awam tuh nggak mau jadi sufi, nggak mau belajar tarekat. Karena takut kalau belajar tarekat, ini yang tanyain beliau nih kemarin nih. Kalau bukannya belajar tasawuf tuh buang agama, buang dunia. Enggak. Justru yang saya pelajari dari guru-guru kita, semakin dekat kepada Allah, dunia itu semakin ngikut. Tapi kita nggak ngikut dunia, dia yang ngikut kita. Kita jual mahal sama dia. Kayak gitu dia. Maka Imam Syazili, awal dia masuk ke kota Alexandria, ada masalah ujiannya berat di kampungnya, di Afrika Utara. Dia berangkat ke Alexandria, tiba-tiba dapat ilham. Dia yakin itu dari Allah. Apa kata ilham itu? Wahai Abul Hasan Syazili, sekarang berhentilah semua penderitaanmu, nikmatilah syukurmu. Maka dia pakai baju bagus, majelisnya dia baguskan, rumahnya dia baguskan, kendaraannya cukup. Lalu orang mengatakan, oh Abul Hasan Syazili sufi zendik, sufi bohong. Masa ada sufi hidupnya senang? Kata Abul Hasan Syazili, Nabi bersabda, orang yang berkecukupan makan, minum, pakaian bagus, bersyukur lebih baik daripada orang yang tidak makan, bajunya lusuh, dan dia sabar. Lebih baik gimana? Yang bersyukur. Ya. Kalau ada orang tidak berpunya, pikirannya dunia, sama orang yang dunia di tangan dia, pikirannya dunia, mana yang lebih afdal? Ini afdal-afdalan dunia nih. Miskin, pikirannya duit. Kaya, pikirannya duit. Lebih baik mana? Ente kaya, tapi pikirannya tidak dunia. Lebih afdal mana? Nah, itu yang disebut zuhud. Zuhud yang level tinggi bukan membuang dunia dari tangan. Zuhud yang level tinggi itu ketika dunia di tangan, dia ngelepasnya mudah. Pergi ziarah nggak ngitung-ngitung, keluarin aja, ya kan? Masa mau ziarah ke wali, katanya cinta wali, sering difatihain. Giliran kita ajak, wah 40 berapa juta? Iya, dapat bonus lagi umroh. Karena bagi saya kalau ziarah ke wali kutub, nggak ziarah ke kutub alam semesta Rasulullah, itu sama aja bohong, zong. Maka kita setiap kali ziarah yang lokasinya dekat kayak Mesir, kemarin Irak ya, kita langsung ke Mekah. Tapi waktu Uzbek, aduh, mohon maaf, akhirnya kita umrohnya, ziarahnya setelah itu nggak lama. Bapak Ibu saudara-saudariku, jadi yang disebut sidik awam, sidiknya orang awam itu buang dunia supaya dapat. Ya, makanya banyak orang awam tidak berani jadi sufi. Padahal banyak sufi yang kaya. Maka ayo ngaji aja. Di ribat tuh yang bukan zikirnya yang penting, ngajinya. Karena ngaji itu zikirnya ruh. Orang awam kan berpikir kalau masuk tarekat zikir-zikir mulu. Dia lupa. Kalau kita belajar ilmu mengenal Allah, itulah zikirnya ruh. Yang disebut ilmu itu bukan nyalain orang. Nah, ini perhatiin. Kalau ngaji ke suatu tempat atau seorang syekh, keluar-keluar kita kemudian menyalahkan orang, berarti ngajinya belum benar. Benerin niat dulu. Udah dibenerin niat, pulang-pulang masih begitu, berarti pengajiannya yang salah. Maka fanzur amman ta'khuduna binakum. Ya, perhatiin kita berguru ke siapa. Jangan sembarangan berguru. Cari guru yang bersanad, yang mewarisi akhlak Rasulullah SAW. Jangan mewarisi kemaksuman Nabi. Nggak ada guru yang maksum. Guru nggak ada yang suci. Guru pasti ada adab yang kurang. Antara ini kami bertiga nih, yang paling menyabar Buya Yunal. Ya, yang paling tegas saya. Yang paling agak kenceng ini. Ya, yang paling agak santai, no. Ya. Kami punya emosi masing-masing. Nggak ada kami yang betul-betul mirip kayak Nabi, itu nggak ada. Makanya saya berjamaah. Jadi guru itu tim teaching kalau di kampus. Jadi ribat itu menerapkan tim teaching. Karena tidak ada guru yang sempurna, tidak ada mursyid yang sempurna. Jadi kita buat mursyid kolektif.
Dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu bukan guru tunggal. Diulangi lagi Ahmad Sirhindi, diulangi Maulana Khalid, Syekh Abdul Qadir Jalani pernah lakukan itu, Abdul Hasan Sazili pernah lakukan itu. Kita hidupkan lagi sunnah itu ya. Dan sidik tertinggi apa? Ketika sidiknya bukan sidik abidin, bukan sidik salikin cari tenang. Sidik abidin apa tadi? Reward, pahala. Sidik salikin cari tenang dan makom. Sidik yang paling tinggi sidik arifin, ketulusan para arifin. Arifin artinya orang yang kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, barulah rindu dia kepada sorga benar. Bahwa dia merindui sorga bukan karena sorganya, tapi karena di sorgalah orang boleh jumpa Allah. Maka kita wajib merindukan surga, paham? Seandainya di surga nggak jumpa sama Allah, nggak usah kita masuk surga. Tapi Allah mengabarkan, Rasulullah mengabarkan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah semuanya berseri-seri karena dia menatap kepada wajah Allah. Ya. Nanti kalau bab akidahnya kita jelaskan. Wajah yang mana? Nah, nanti ada penjelasannya. Nah, inilah yang disebut sidik arifin. Ingin jumpa. Bukan karena sorganya kawin mabidadari 72. Di dunia aja lah begitu. Ya. Ganti-ganti bini aja tiap hari. Berarti bukan itu niat kita ya. Bukan itu niat. Niat kita masuk sorga karena di situ jumpa Rasulullah. Orang yang kita ikuti zikirnya, ikuti bacaannya, ikuti amalannya. Kalau dapat jumpa Rasul, pasti diajak jumpa Allah. Karena orang jumpa Allah, mesti mandang Rasulullah. Nah, ini ada rahasianya di situ. Ya, itulah sidqul arifin. Nah, maka dilafazkan dalam bahasa Arabnya, ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau tujuanku, bukan makom-makom. Jadi kalau zikirnya nggak nikmat, biasa aja. Yang penting bisa zikir. Ya. Oh, kadang ziarah di sini enak, di sana nggak enak, nggak apa-apa. Yang penting dapat Nabi kan mengatakan zurul kubur, ziarah aja, bukan mau cari rasa, apalagi narik benda pusaka. Mana Mancu? Ente narik benda pusaka? Pak Parjo kemana juga? Narik benda pusaka nggak? Mana Pak Parjo? Narik benda pusaka nggak? Pusaka apa? Pusaka gada. Enggak ya. Saya tidak ngerendahin ilmu itu, tapi itu bukan tasawuf, ya. Jadi Anda yang ngajarin tarik benda pusaka, jangan jualan tasawuf. Itu bukan tasawuf. Tasawuf tidak seperti itu. Ya, itu ilmu mujarrabat. Ya, ilmu tashirul jin apa itu nggak masuk kita. Apalagi ambil keris apa itu namanya Prabu Siliwangi. Nah, kita takzim ke orang-orang terdahulu. Kita takzim ke Prabu Siliwangi. Tapi kita nggak perlu keris-keris dia. Kalau ada keris bawa aja sini. Nggak usah pakai tarik-tarik itu, nggak usah ya. Nggak usah begitulah. Kalau memang sakti pakai napasnya bisa itu. Ya. Kalau kita nggak sakti, jadi kita kalau ente punya kasih aja sini. Itu cara nariknya yang paling sahih. Oke, itu sidqul arifin. Jadi apa buktinya orang itu benar-benar dia sidik? Tujuan dia hanya Allah. Ini yang disebut oleh Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, ya, bahwa ujung dari semua tarekat itu permulaan pembukaannya zikir Naqsyabandi. Permulaannya apa? Ilahi. Itu belajar sidik. Kalau sidiknya sudah sampai kepada tasdik dan taslim, barulah mencintai tanpa syarat. Itulah Sayyidina Abu Bakar mencintai Rasulullah tanpa syarat. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak sanggup kemudian menyalahi Nabi satu huruf pun. Apa kata dia? Wahai baginda, ini hartaku, ambil. Wahai baginda, ini putriku, ambil. Dan Abu Bakar tidak pernah mempertanyakan, wahai Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Gak pernah. Hanya Umar yang pernah begitu, karena Umar menyisakan egonya. Kata Umar, ya Rasulullah, tidak ada di dunia yang lebih aku cintai daripada engkau, kecuali diriku. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Ya, Umar, gak begitu.
kamu tidak sempurna imannya hatta akuna ana ahabba ilaihi min nafsihi, sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, manusia dan semua. Nah, maka thariqah awal yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, thariqah mahabbah, cinta. Apa itu cinta? Melebur diri kita dalam diri Rasulullah SAW. Orang kalau cinta berkorban, ya, bukan berkorban untuk hal-hal yang kita bayangkan apa gitu. Nah, maka kita di Ribat insya Allah Bu ya, kita istiqomah, kita tidak pernah meminta dana murid jamaah 1 rupiah pun, yang ada cuma kesadaran ya. Kalau betul cinta, praktekin aja. Kalau saya sama guru-guru buya-buya ini, silakan praktekin sendiri ya. Saya karena takut sendiri, takut seperti kejadian pada Salman Al-Farisi, ketemu pendeta di depan, ayo kumpulkan, kita berjuang, kita sedekah, duitnya dikumpulin, dia makan sendiri ya. Di Ribat kan nggak ada pengumpulan begitu, itu hanya ya kesadaran saja. Itu pun kemudian sudah jadi bangunan ya, alhamdulillah sudah jadi ini, sudah jadi itu. Nah, saya takut, saya ingin juga diingetin mereka-mereka. Siapa tahu saya salah ya, pasti ada salahnya. Semoga Allah Ta'ala sampaikan ke kita ke sidik tasdiknya para arifin. Amin ya rabbal. Kalau ada kekeliruan di kami, ya kasih tahu aja. Kalau ente berani.